Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada hari ini pertemuan kedua dari mata kuliah infrastruktur web dan internet ya. Nah, pada pembahasan hari ini saya akan membahas tentang jaringan komputer secara umum dan kaitannya dengan internet. Nah, untuk apa-apa saja yang akan dipelajari saya sudah masukkan di Matcha ya. Jadi poin-poinnya sudah ada seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu ya. Yang pertama adalah jaringan komputer dan internet. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Nah, materinya saya sudah masukkan juga di Matcha, bisa dibuka saja di pengantar jaringan komputer dan internet, modul dengan PowerPoint-nya ya. Nah, saya mulai dengan presentasi yang pertama. Jadi di sini sudah mengambil mata kuliah sistem operasi berbasis jaringan sudah, kemudian ada juga yang sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer. Nah, secara otomatis Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan jaringan komputer secara umum ya. Jadi jaringan komputer itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan minimal 2 node. Contoh di sini ada jaringan LAN sederhana. Jadi kalau cuma satu ya tidak ada lawannya ya. Jadi minimal harus ada 2. Apakah ini dengan ini terhubung dalam satu jaringan menggunakan perangkat switch. Seperti itu ya. Yang kedua, menggunakan media komunikasi. Ini sangat penting ya. Kalau komputernya ada, switchnya ada, tapi kabelnya tidak ada ya, apakah berupa wireless juga, maka tidak terbentuk jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, meskipun kabel ada, switchnya ada, komputernya juga ada, tapi IP-nya belum diset ya, ada namanya pengalamatan IP atau internet protokol, maka tidak jalan juga komunikasinya. Sehingga boleh dikatakan bahwa jaringan komputer itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan ya 2 node jika ya media komunikasi ada dan protokol komunikasi juga sudah ada ya yang mengatur komunikasinya. Nah, itu pengertian secara umum dulu ya tentang jaringan komputer. Ini sudah Anda pelajari di semester yang sebelumnya ya, sudah 2 tahun yang lalu mungkin ya, di semester 3 yaitu mata kuliah jaringan komputer. Nah, secara umum juga berdasarkan area kerja ya atau letak geografis, Anda sudah tahu bahwa pembagian jaringan komputer itu ada LAN, ada MAN, ada WAN ya, dan ada juga istilah internet. Nah, khusus untuk LAN, komponennya itu sederhana ya. Misalnya ini topologinya di mana ada 4 unit PC itu terhubung menggunakan perangkat yang dinamakan switch, menggunakan media kabel. Nah, kalau sederhana seperti ini masih dalam satu ruangan misalnya ya, itu disebut sebagai jaringan LAN ya. Jadi gambar yang pertama ini adalah local area network ya. Contoh lab komputer kita ya di STMIK Akbar ya, itu adalah local area network. Jadi beberapa perusahaan juga yang memang penggunaan jaringan itu tidak terlalu banyak ya menggunakan PC atau perangkat, itu biasanya cukup membangun jaringan LAN saja. Jadi mereka hanya paling menggunakannya itu untuk komunikasi antar unit PC ya, seperti itu ya. Atau ingin mengakses internet, umumnya seperti itu. Jadi misalnya internetnya ada, jadi semua PC 4 ini, PC 1 sampai PC 4 dari switch itu langsung ke internet ya. Jadi ada perangkat modem yang akan menghubungkannya, gitu ya. Nah, ini sederhananya. Kemudian yang kedua, ada namanya Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. Nah, MAN di sini sebenarnya adalah pengembangan dari jaringan LAN ya. Misalnya STMIK Akbar sebentar, insya Allah ya, 3 kampus bertambah. Jadi kampus 1 ada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9. Kampus 2 ada di Maros misalnya ya. Kampus 3 ada di Moncolloe ya. Kemudian kampus 4 ada di Antang misalnya. Maka untuk menghubungkan jaringan LAN masing-masing gedung STMIK Akbar ya,
dia akan terhubung dalam satu jaringan yang disebut sebagai MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, untuk komunikasinya dari LAN ke MAN ini itu tergantung teknologi apa yang digunakan, apakah menggunakan fiber optik bisa ataukah menggunakan teknologi yang dinamakan wireless, ya. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan perangkat access point outdoor untuk mendistribusi jaringannya, ya. Sehingga ketika ada sistem informasi yang dipasang di kampus utama di sini, ya, sistem informasinya ada di sini, SIAKAT misalnya, maka kampus-kampus yang lain itu tidak perlu ke internet, cukup lewat jaringan MAN saja. Artinya aksesnya masih lokal lah, ya, masih lokal, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada istilah WAN, ya, WAN itu lebih kompleks lagi, ya. Jadi pengembangannya dari LAN menjadi MAN, berkembang lagi, ya, yang letak geografisnya semakin luas, bisa antar kota, antar benua, ya, seperti itu, antar pulau. Nah, itu digambarkan pada slide berikutnya, seperti yang saya akan tampilkan berikut, di mana jaringan WAN ini kadang kita sulit membedakan WAN dengan internet, ya. Kalau WAN sifatnya masih private, sedangkan internet ini sifatnya sudah global, ya. Jadi dia sifatnya global, ya, seperti itu. Nah, ketika saya punya perusahaan multinasional misalnya, kantor pusat ada di Jakarta, ya. Kemudian saya buka cabang di Bangkok, Thailand, ya, Thailand. Maka saya tidak perlu melalui jaringan internet untuk berkomunikasi dengan cabang yang ada di Bangkok. Ya, siapa tahu kedepannya saya punya perusahaan misalnya, ya, buka cabang di luar negeri, saya cukup menggunakan teknologi WAN. Kalau sudah menggunakan internet, siapapun bisa akses, termasuk Anda. Yang jadi masalah kan ini adalah perusahaan. Maka WAN itu lebih sifatnya adalah private, ya. Tetapi teknologi yang digunakan itu infrastruktur internet kebanyakan. Makanya di sini ada terhubung, ya, internet. Misalnya Jakarta mau terhubung ke Bangkok, mau tidak mau dia akan berlangganan ke salah satu provider ISP di Indonesia. Ya, dia beli layanannya. Misalnya saya mau jalur privat, tetapi sebenarnya itu biasanya satu jalur biasanya dengan internet secara fisik, tetapi secara teknologi itu terpisah. Jadi kalau akses lewat WAN, misalnya saya punya data center ada di Amerika, ya, misalnya, ya, saya bisa terhubung ke Amerika. Dari Bangkok juga saya mau akses ke server di Amerika, itu bisa terhubung seperti itu. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan mendasar antara internet dengan WAN. Selama ini kita lebih familiar dengan istilah internet, ya. Maka memunculkan sebuah istilah jaringan publik, ya. Dan perkembangannya juga seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, surveinya, ya, dari tahun ke tahun peningkatannya sangat pesat karena perilaku pengguna di Indonesia itu ketergantungan dengan internet. Jadi sudah mulai masuk ke sendi-sendi kehidupan kita, ya, yang ditandai dengan era sosial, ya, sosial 5.0, ya. Kalau di Jepang itu dianggap biasa internet, ya. Bahkan juru masaknya robot, bisa dikontrol oleh juragannya, ya. Kemudian pertaniannya itu IoT, dikontrol dari HP, itu semua berbasis internet, jadi dianggap biasa, jadi sudah masuk ke sendi-sendinya. Kalau kita masih revolusi industri 4.0, ya, masih di era itu, masih baru mau menuju ke sosial, ya, society 5.0, ya. Seperti itu. Jadi inilah yang perlu menjadi tantangan sendiri buat kita, meskipun kita bukan di IT, mau tidak mau harus paham tentang cara kerja di internet, karena semua pekerjaan akan lari ke
internet ya. Jadi bahkan ada sebuah survei ya yang mulai mendata ada beberapa pekerjaan yang akan hilang ya di tahun-tahun berikutnya. Ya, misalnya 2030 seperti profesi accounting bisa saja hilang ya 2030. Itu kan ada internet. Kemudian profesi-profesi yang lain yang sudah mulai tergantikan seperti tadi pelayan ya, itu bisa saja hilang gitu pekerjaan. Misalnya pelayan kafe ya, sebentar pelayan kafenya robot semua. Nah, itu bisa saja ya. Nah, itu ditandai dengan revolusi industri sudah mulai kita lalui, dan akan mengarah ke society ya, society 5.0. Nah, itu karena internet. Nah, selanjutnya apa itu internet ya? Ini kata kuncinya sebenarnya ya, karena mata kuliah ini adalah infrastruktur web dan internet. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Nah, ini kata kuncinya, global ya. Dengan menggunakan protokol TCP/IP yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Tidak ada lagi batasan kalau internet. Kapan Anda sudah memasukkan data Anda di internet, itu diakses oleh di mana saja maksud saya. Adapun masalah privasinya tergantung bagaimana kredensialnya ya, seperti itu. Dan istilah-istilah yang harus Anda pahami terkait internet ada beberapa ini. Yang pertama, ISP. Sekarang saya tanya dulu. Pernah dengar istilah ISP? Coba Adnan Setiawan. Adnan. Enggak. Apa itu ISP? Contohnya apa? Pernah dengar ya? SD. Enggak pernah, Pak. Jarang. Pernah. Tapi biasa pakai. Adnan kalau di rumah pakai apa? Internetan? Kadang pakai wifi, Pak. Kadang pakai dataan, Pak. Kuota, Oke. Pak. Wifi-nya pakai apa? Wifi jenisnya, Pak, apa? Ya, jenisnya Wifi-nya. Langganannya maksud saya. Excel Home. Excel Home. Itulah salah satu jenis provider. Excel. Siapa yang pakai IndiHome di sini? Ada yang pakai IndiHome? Ada, Pak. Siapa? Ayo Pak, Fatur Ada, Pak, Rahman. IndiHome. IndiHome. saya juga Pak. Nah, itu IndiHome, produknya Telkom, itu adalah salah satu ISP juga, Internet Service Provider. Ada yang pakai produknya PLN, misalnya Stromnet, ini baru-baru masuk kalau nggak salah bulan Juni kemarin ya, Juni tahun lalu. Stromnet, ada yang pernah sudah langganan ya, Stromnet? Strom ya, jadi setrum ya, Stromnet. Nah, ini juga adalah provider ISP ya. Jadi semua yang menyediakan jasa internet ke Anda itu disebut sebagai ISP. ISP tergabung dalam APJI yang saya sudah jelaskan minggu lalu. Asosiasi Penyedia Jasa Internet ya, Indonesia. Jadi harus ditahu dulu istilah ISP. Karena ada pengalaman begini ya, kadang ada lulusan sarjana komputer ditanya di kantor, bilang karena kebetulan dia lulusan Eskom ya, ditanya ya, karena kan kalau Eskom serba pasti dikiranya semua tahu kan terkait dengan hal-hal begitu ya, internet. Nah, ditanya ya, apakah langganan ISP-nya bingung dengan istilah ISP? Jangan sampai kejadian di kelas ini ya, belum tahu apa itu ISP. Jadi dengan adanya istilah ini sudah mulai paham ya. Contohnya tadi ada Telkom. Kalau di Akba, Stimik Akba pakai apa? Ada yang tahu? Langganan ISP-nya apa? Coba Ahmad Nizam. Ya. Kalau di Stimik Akba, langganannya apa? Stimik Akba. ISP-nya. Kurang tahu Pak, Kurang- mungkin IndiHome. Mungkin IndiHome, berarti tidak pernah cek. Coba yang lain ada yang bisa bantu jawab, yang sudah pernah mendengarkan informasinya. Ada? Coba Carlos. Langganannya apa di Streaming Akbar?
Yulianto, langganan apa di Streaming Akbar? Pak, putus-putus jaringanku, Kak. Ya, tapi Kurang jelas stabil. jelas suaranya. Ya. Coba Nur Hikmah. Nur Hikmah, Iya Pak, langganannya Streaming Akbar apa? Providernya. tidak ku tahu Ki Pak. Itu dia. Ini dianggap sepele, tetapi harus sebagai jurusan teknik informatika minimal paham tentang istilah ISP itu ya. Karena Anda lulus sebentar tidak hanya minimal di luar itu pahamnya hanya Microsoft Office. Kan biasanya kan ada penerimaan pegawai misalnya PNS kan seperti itu. Luarannya itu harus minimal wawasannya bisa mengetahui apa itu ISP ya. Seperti Telkom. Kalau di Streaming Akbar itu ada namanya Desnet, ya, itu perusahaan Semarang ya. Kebetulan Streaming Akbar langganan sudah tahun lalu juga ya, itu Desnet. Nah berikutnya ada istilah IX dengan IIX ya. Jadi IX itu dengan IX berbeda ya. Kalau koneksi internasional berarti ini koneksi luar negeri ya, jadi internetnya luar negeri, semua situs-situs yang ada di luar negeri itu menggunakan koneksi internasional. Jadi server-server yang ada di luar negeri itu melalui jalur ini. Kalau server-servernya ada di dalam negeri, website-websitenya itu cuma lokal saja, lokal Indonesia, ya itu menggunakan koneksi lokal namanya atau IIX, ya Indonesia Internet Exchange, ya istilahnya ya. Dengan Internet Exchange, International Exchange. Nah, biasanya ISP menjual 2 paket ini. Ya, siapa tahu di sini sebentar ada yang jadi marketingnya salah satu provider kan seperti itu. Banyak yang banyak biasa yang menawarkan jasa-jasa seperti ini ya. Misalnya Bapak mau langganannya apa, internasional atau IX. Nah, sebagai orang IT harus paham ya bahwa koneksi internasional, koneksi lokal ini ada kaitannya dengan istilah bandwidth. Ya, ini ya bandwidth. Bandwidthnya mau menggunakan apa? Itu biasa pertanyaannya. Lah, Bapak mau langganannya bandwidthnya apa? Mau bandwidth internasional atau mau bandwidth IIX? Karena harganya beda. Nah, kalau biasanya yang umum ya itu digabung biasanya satu paket internet saja disebut. Tetapi biasanya akan dirinci ya bahwa IIX-nya sekian, IX-nya sekian. Gitu ya. Nah, istilah bandwidth ini juga inilah yang menentukan kecepatan Anda punya akses internet. Satuannya adalah BPS. Misalnya IndiHome, Excel Home tadi siapa yang langganan Excel Home tadi? Saya juga Pak Excelom. Ya, Excel Home-nya bandwidth-nya berapa? Pertanyaan kan begitu selalu. Langganan bandwidth-nya berapa? Berapa langganan Excel Home-nya? 20 Mbps saya Pak. 20. Lagi, benar Pak? Ya, bagaimana? Yang 20 Mbps saya Pak. 20 Mbps, Excel Home. Iya. Oke, nah ini 20 Mbps itu mengacu ke istilah bandwidth, ya. Jadi bandwidthnya berapa? 20 Mbps, gitu ya. Nah, ini dulu yang perlu kita mesti tahu ya bahwa ketika kita berlangganan Excel Home ini juga ini hanya paket internet share ya istilahnya ya. Ada istilah internet share ya, share it. Jadi kadang di jam-jam seperti ini, jam sibuk, jam siang, bisa saja kemampuannya itu tidak mencapai 20 Mbps karena kepadatan jalurnya. Ya, berbeda dengan kalau Anda langganannya yang dedicated istilahnya ya. Jadi ada istilah dedicated. Dedicated ini langganannya itu Anda full. Misalnya Anda sewanya 20 Mbps, maka betul-betul Anda akan mendapatkan sebanyak 20 Mbps tanpa diganggu-ganggu oleh pelanggan yang lain. Ya, seperti itu. Tadi yang langganan Excel Home siapa? Dimas ya? Siapa ya? Adnan ya, siapa ya? Tadi. Iya Pak. Peraldi. Iya Pak. Nah, kalau yang langganan IndiHome atau Excel Home itu ya,
itu menggunakan ini. Jadi kalau misalnya pelanggan yang lain menggunakannya juga pada trafficnya ya, ini kualitasnya kadang bisa tidak mencapai segini, meskipun jualannya kadang up to ya. Jadi jualannya itu istilahnya up to. Jadi tidak mentok harus seterusnya ya. Kalau istilah up to. Berbeda dengan dedicated, tapi biayanya mahal ya. Contoh streaming Akba itu istilahnya dedicated karena dia sewanya yang tidak boleh diganggu-ganggu oleh yang lain begitu ya. Nah, ini istilah bandwidth. Jadi itu Pak, internet share ada part time-nya Pak untuk didapat itu mentok 20 Mbps Pak atau bagaimana sih? Tergantung dari perjanjiannya ya. Ada yang ditandatangani bagaimana spesifikasi koneksi yang Anda sewa. Nah, mungkin orang marketing tidak menjelaskan sampai ke detail itu ya, karena yang penting laku saja biasanya kan. Nah, tetapi secara kondisi biasanya 20 Mbps ini tidak menentu jamnya. Apakah didapatnya bisa saja tengah malam yang belum ada pemakai ya sama sekali, itu biasa saja kencang itu seperti itu. Ya? Iya Pak, biasanya tengah malam. Nah, itu karena memang pengguna lagi sedikit. Ya, tapi kalau siang-siang seperti ini ya pasti terganggu. Karena bandwidth itu ibaratnya begini ya, jalan ke streaming Akba ya. Kalau macet di pintu 2 bagaimana? Atau pintu 1 ya. Lebar jalan itu bandwidth istilahnya. Nah, kalau yang internet share sama-sama kita menggunakan jalanan ini. Tapi kalau dedicated, jalan tol khusus yang disewa. Tidak ada ya yang pakai itu jalan selain streaming Akba misalnya. Ya. Nah, itu bedanya dedicated ya dengan internet share. Jadi internet itu banyak istilah yang perlu Anda hafal dulu sebelum masuk ke ininya ya. Apa lagi namanya? Penerapannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan istilah ISP, IX dengan bandwidth? Yang punya pengalaman mungkin di luar bisa sharing ya. Bagaimana? Ada yang mau sharing pengalaman, sharing ini ya, terkait internet ya? Ahmad Ishak. Ada Ahmad Ishak? Pak, bagaimana itu bisa ditahu kalau ini menggunakan ISP ini, misalnya dia menggunakan di home, bagaimana bisa ditahu itu? Oke, ya bagus pertanyaannya ya. Bagaimana bisa ditahu? Oke, istimewa. Ya. Oke, saya coba clear dulu layarnya ya. Oke, saya coba keluar dulu dari slide ya. Saya coba perlihatkan langsung di ini demokannya. Ya. Kita coba buka browsernya. Anda browsing saja di komputer masing-masing, laptop masing-masing. Kemudian ketik salah satu situs yang bisa mendeteksi bahwa Anda menggunakan provider A, B, atau C. Nah, misalnya ketik what IP address ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Silakan dicatat ini. What IP address. Atau bisa langsung kunjungi salah satu situs untuk mendeteksi IP ya. Ada namanya whatismyipaddress.com. Silakan dicatat ya. Nah, kemudian saya klik atau saya enter dulu ya. Karena banyak website yang menyediakan layanan itu. Nah, ini contoh whatismyipaddress. Ada juga situs yang lain seperti Kaspersky ya. Kemudian ada IP2 location ya dan lain-lain. Nah, misalnya kita buka yang paling atas saja. Ini alamat situsnya ya, ingat. Saya chat saja supaya gampang di copy kalau mau copy. Coba buka di HP-nya bisa, tapi kalau tampilan di HP mobile ya, jadi dia ramping biasanya. Buka saja itu. Maka dia akan melacak secara otomatis Anda punya ISP. Coba Anda perhatikan. Saya lacaknya kebetulan saya online-nya di streaming Akba ya. Coba kita buka koneksi saya.
Saya buka koneksi saya dulu. Koneknya kemana? Saya koneknya ke Steaming Akbar ini ya, internet access. Oh, lambatnya. Ada yang sudah dapat? Atau ada yang sudah coba? Ini kebetulan saya connect di Steaming Akbar. Nah, setelah muncul ya, itu setelah browsing maksud saya, langsung muncul di sini informasi yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya, oh ternyata providernya itu adalah PT Telkomsel ya. Kan biasanya di sini paling pakai banyak koneksi ini gitu ya, Telkomsel kan. Kemudian ini yang perlu Anda perlu pahami juga, IP public. Dia akan mendeteksi oh IP publiknya adalah 157 119 222 182. Bisa dipahami? Halo? Yang tadi yang bertanya tentang bagaimana cara mendeteksi ISP-nya? Ya Pak. Nah, kalau di Android ada juga beberapa aplikasi di Play Store yang menyediakan layanan seperti itu, ya. Bisa menggunakan apa lagi namanya? Ping ya, macam-macam ya untuk mendeteksi ISP. Nah, akan kelihatan juga bahwa oh ternyata ISP ini letak IP publiknya itu di mana. Contoh ini kita di Semarang ya. Jadi sebenarnya meskipun saya menggunakan internetnya itu ada di Makassar, tetapi dia mendeteksi IP ini berada di Semarang. Ketika Anda ya mohon maaf mengakses sebuah situs-situs terlarang ya. Ya contohnya situs terlarang apa dulu? Reddit, Pak. Coba Bibiana dulu, Bibiana. Contoh situs-situs terlarang, Bibiana. Ya, Bibiana. Coba situs-situs terlarang apa saja? Hafalnya itu, ya. Jadi yang jelasnya Anda mau mengakses beberapa situs-situs yang ada di internet, yang dilacak itu adalah IP publiknya ya. Jadi ketahuan bahwa oh yang akses adalah dari provider apa, IP publiknya apa, siapa yang berlangganan IP publik ini. Kalau terdeteksi bahwa ini adalah IP-nya Akbar, Steaming Akbar, oh ternyata yang paling banyak mengakses situs tertentu berasal dari Steaming Akbar. Bisa dipahami cara kerjanya? Ada pertanyaan dulu terkait dengan pembahasannya? Gimana? Adrapin? Atau Adnan? Coba Adnan. Adnan Setiawan. Oke Pak, Ya. Jadi Adnan langganan di rumah pakai apa? Atau HP saja? masih pakai HP Pak, pakai data. Pakai data. Pernah buka alat ini? Bisa buka halaman ini ya. What IP address. Akan terlacak ini. ISP-nya apa, IP-nya apa. Jadi begini. Saya lanjut ke ini dulu supaya lebih jelas ya, gambar yang ini. Saya kembali ke gambar yang ini. Coba Anda lihat ketika kita sudah berada di internet yang dikenali itu, misalnya saya ada di Jakarta ya. Komputer ini mengakses situs yang ada di internet. Maka yang terlacak dari internet itu adalah IP publiknya. Ini, router ini ya, router. Ketika ada server di sini berisi website, ini yang mau akses, dia pasti lewat internet kan, lewat sini dulu. Ya. Lewat modem ke internet, kemudian teruskan ke server tujuan. Di sistemnya ini, di servernya ini bisa melacak siapa yang akses saya punya situs. Maka dibacalah IP publiknya di sini. Oh, ternyata yang akses itu dari Jakarta. Siapa langganan IP publik itu? Nah, bisa ditahu juga ya. Di SP-nya ditanya. Oh, misalnya Steaming Akbar yang langganan IP itu. Kelihatan di sini. Ya.
Apalagi kalau misalnya Anda mengakses situs-situs tertentu ya, yang misalnya situs-situs bahaya ya, itu akan terlacak Anda punya IP. Cara untuk menyembunyikannya bagaimana? Ada yang tahu? Ke VPN. VPN andalan ya. Siapa tadi yang bilang? Saya Pak. Carlos, Anda, Padel. Ya Pak. Berarti pengalaman mengakses situs-situs tertentu. Ya. Sering nonton film hacker Pak. Hah? Nonton film hacker. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan proxy, bisa menggunakan VPN. Ya. Jadi itu gunanya kita harus berhati-hati mengakses situs-situs karena Sudah ya, pengalaman itu, Pak. siapa? Ya, Padel sudah pengalaman ya. Jadi intinya di situ tadi harus kita lebih berhati-hati dalam memanfaatkan internet bijak ya, bijak. Jadi tidak semua harus dipublish atau tidak semua harus dituruti di internet ya. Kita harus pintar-pintar melihat itu. Oke, saya lanjut dulu istilah yang lain yang tadi belum sempat kita ini selesaikan. Istilah upload, ketinggalan sekali nih kalau tidak tahu upload ya, sama download. Atau ada yang belum pernah dengar istilah ini? Unggah, unduh. Ini sudah baku ya. Unggah, unduh, upload, download itu ya istilah asing ya. Upload, download yang sudah diserap ya. Kalau upload apa? Coba Nur Hikmah lagi. Upload. Kalau misalnya Niswar monitor. Muhammad. Pak. Kalau misalnya Niswar mau memasukkan fotonya ke Facebook, upload atau download? Upload. Upload. Kalau misalnya putar video YouTube, upload atau download? Nggak tahu Pak. Download kayak apa Pak? Download. Bisa dipahami? Ya? Bisa Pak. Oke, jadi sebenarnya Anda mendownload kontennya dulu untuk dinonton, seperti itu ya. Kemudian istilah domain name system, atau inilah yang menentukan nama-nama di internet. Karena apa? Di internet itu ada jutaan server ya. Kita tidak tahu nomornya berapa, makanya kita biasanya menggunakan domain ya untuk mengaksesnya. Sebagai gambaran bahwa kemampuan kita mengingat angka itu sangat terbatas, sehingga angka itu perlu dikonversi ke sebuah nama seperti ini. Mana lebih gampang Anda mengingat whatismyipaddress.com ketimbang nomor ini misalnya? Yang mana yang mudah diingat? Yang mudah dipahami? Pasti ini kan? Jadi kebanyakan rata-rata server yang ada di internet ya itu harus menggunakan nama domain. Yang jadi masalah penggunaan nama domain di Indonesia di internet itu tidak sembarang ya. Kita perlu menyewa nama-nama tersebut karena ada otoritas organisasi yang punya otoritas untuk mengatur nama-nama itu. Biasanya disewa. Apakah langganannya 1 tahun, 2 tahun, ya, 3 tahun, terserah Anda mau pakai kapan. Contoh Akba, ya, streaming Akba. Misalnya www.akba.ac.id. Akba AC.id ini disewa namanya ya. Tidak selamanya Akba punya ini. Kapan ada yang mengklaim bisa saja ya. Atau misalnya sudah habis jangka waktu sewanya dan Akba tidak perpanjang, itu bisa saja dipesan oleh orang lain. Ya, jadi jangan menganggap bahwa ini akan tetap dipakai oleh orang yang punya halaman itu. Ya. Jadi ada jangka waktu sewanya. Ya, selanjutnya untuk organisasi yang mengatur nama-nama seperti itu biasanya akan bekerja sama juga dengan negara ya. Kalau misalnya
penggunaan domainnya itu menggunakan kode negara seperti Indonesia, ya. Akba Aceh ID, ID kan Indonesia. Kemudian ada Malaysia, ya, MY misalnya kan. Kemudian Italia, ya, ada IT, Jepang, ya, JP, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang kode-kode negara, ya. Itu yang perlu kita pahami. Tadi sudah dijelaskan tentang IP public, ya. Jadi internet itu hanya mengenal IP public. Kalau IP privat dia tidak kenali. IP privat itu di mana? IP privat itu hanya digunakan di jaringan LAN lokal saja, ya. Jadi di jaringan lokal saja. Jadi kapan Anda menggunakan IP LAN terhubung ke internet, itu karena IP privat Anda sudah ditranslate ke IP public tempat ISP Anda berlangganan. Sebagai contoh Steaming Akba, ya, tadi kan IP-nya sebenarnya yang dikenal di internet itu adalah berapa tadi? Oh, sudah di stop tadi, ya. Ya, kita coba mundur dulu. Nah, ini what is my IP address? Nah, ini, ya. Jadi ketika Anda mengakses situs menggunakan jaringan LAN, ya. Nah, kita coba buka dulu IP saya di laptop, ya. Kita coba cek dulu. Ya, tunggu dulu, ya, loading. Ya, lambat, ya. Atau saya pakai command prompt saja. Ketik cmd. Kemudian ketik ipconfig saja, ya. Ya. Ini ada sedikit perbedaan, ya, formatnya. Jadi kebetulan ini adalah IP privat, ini IP publik. Yang dikenal di internet itu hanya IP publik. Ketika IP yang kita gunakan itu privat, maka kita perlu NAT ke IP public ini dulu supaya bisa mengakses situs-situs yang ada di internet, ya. Jadi meskipun kita punya IP privat ada 100 di belakang, ya, 100 IP, ya, 100 PC, cukup NAT ke satu IP ini itu bisa, ya. Itulah teknologi NAT namanya, ya, Network Address Translate, ya. Nah, itu kalau Anda sudah terjun ke pekerjaan seperti network engineer, ya, sysadmin, itu paham pasti, ya. Nah, minimal Anda bisa membedakan IP public digunakan di mana, IP privat digunakan di mana, seperti itu, ya. Ada juga istilah IP dynamic dengan IP static. Nah, biasanya IP dynamic ini diberikan ke pelanggan-pelanggan yang tidak terlalu membutuhkan IP public biasanya, ya. Contoh misalnya IndiHome, Excel Home, ya, itu tidak butuh biasanya. Dia butuh hanya koneksi. Tetapi kalau perusahaan yang berlangganan provider biasanya ISP seperti Steaming Akba, ya, itu pasti membutuhkan IP static untuk menempatkan servernya, ya. Jadi perlu IP static biasanya supaya bisa diakses servernya dari internet, ya. Tapi kalau berubah-berubah dinamik, maka servernya tidak bisa juga tetap IP-nya, ya, berubah-berubah selalu. Nah, itu kadang mengganggu sisi klien untuk mengakses. Oke, saya lanjut sedikit lagi, ya. Jadi istilahnya ini sudah 2 slide lagi. Jadi ada satu organisasi yang mengatur tentang internet, namanya ICANN, ya, singkatan dari Internet Corporation for Assigned Names and Number, ya. Ini adalah organisasi lembaga pemerintahan, ya, yang mengatur internet secara global, termasuk IP, nama-nama domain, ya, root server DNS-nya, ya. Jadi
terkait internet, otoritasnya ada di ini ya, lembaga ini. Kemudian untuk ICANN, setelah ICANN mengatur internet ya, biasanya ICANN ini dalam bekerja itu dia mendelegasikan ya kepada registrar-registrar yang resmi ya, yang terakreditasi biasanya ya. Jadi listnya itu bisa dilihat di sini siapa yang terakreditasi ya. Kemudian kalau mau cek misalnya streaming Akba itu misalnya dia terdaftar di registrar apa ya, itu bisa dilacak ya. Coba Anda buka situsnya ya, misalnya saya kita klik ya, kemudian kita masukkan websitenya streaming Akba ya, websitenya Akba, kebetulan Akba ID, kita look up ya. Oke, maka kelihatan ya Akba ID ini di bawah registrar apa ya? Oh ternyata Pandi ya. Kebetulan yang mengelola domain di Indonesia itu adalah organisasi namanya Pandi ya. Nah, dan servernya langganannya di mana? Oh ternyata di ICT Solusi ya. Ini kayaknya punya Pak Rapa ini ya. Nah, jadi informasi-informasi terkait dengan servernya Akba ya, itu kita bisa lacak menggunakan contoh situs-situs seperti ini gitu ya. Kemudian untuk hal yang lain ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan ya, karena kalau hanya untuk mendengarkan saja seperti ini terkadang masih kurang ya, jadi perlu Anda yang bertanya biasanya supaya muncul kayak tadi temannya ada yang bertanya bagaimana cara mendeteksi ISP, kita langsung demokan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya biasanya minim kita mau angkat sesuatu yang memang Anda anggap belum tahu ya atau gimana. Oke, silakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu. Natalia, ada yang ditanyakan? Saya Pak. Siapa? Muhtazim. Ya, silakan Muhtazim. Itu kan ada beberapa website Pak. Kalau diakses itu dia pakai IP address-nya Pak, tidak pakai domain atau nama website-nya. Itu cara kerjanya bagaimana Pak? Ya, kalau yang pakai IP tok saja itu tidak menggunakan domain. Artinya dia tidak menyewa nama domain itu. Jadi domain itu disewa. Contoh misalnya Anda coba buka salah satu situs-situs penyedia jasa domain lah. Misalnya yang biasa dah. Misalnya Niaga Hoster ya. Ini saya paling sering pakai di sini karena kebetulan stabil ya. Niaga Hoster, kita coba cek nama domainnya. Domain masukkan namanya ya, apa misalnya website yang Anda mau buat ya, itu bisa misalnya yang belum ada mungkin seperti Muhtazim, siapa tadi? Muhtazim ya, bagaimana tulisannya? Muhtazim ya, begini ya, Iya Pak. Muhtazim.com. Kita coba cek ya, apakah sudah ada yang punya ya. Kita cek domain. Ternyata domain ini sudah ini ya, tidak tersedia. Artinya biasanya ada yang sudah pakai. Contoh seperti itu. Biasanya kalau ada yang terpakai, dia menyarankan mau pakai nama-nama yang lain ya selain dari Muhtazim. Seperti misalnya tambahkan kata-kata cakep di belakang, bisa ya. Muhtazim ya.
Cakep juga dipakai ya. Coba Muhtasim apa ya? Oh sorry, Muhtasim cakep ya. .com misalnya ya. Seperti itu. Muhtasim cakep. Cari. Ternyata ada Muhtasim. Ini kalau menggunakan nama domain, dia harus sewa ya selama berapa tahun misalnya. Di sini kebetulan produknya hanya 3 tahun, jadi sewanya bisa sampai 3 tahun seharga 415.000 ya. Tapi ada beberapa website yang tidak berlangganan nama ini. Itulah tadi yang menggunakan alamat IP address. Tapi IP address-nya itu harus IP public. Nah, langganan IP public itu hanya ke ISP seperti Telkom, Excel ya, seperti itu yang menyediakan layanan IP public. Tidak ada jasa yang lain ya kecuali provider biasanya yang menyediakan itu. Contoh misalnya Akba CID ya, ada servernya kan namanya Siakat kan, contoh seperti Siakat ya. Siakat. Coba. Nah, kebetulan IP-nya kita bisa cek juga menggunakan command line ya, seperti nslookup siakat.akba.acid. Inilah IP-nya Siakat sebenarnya ya. Kalau misalnya Akba tidak menyewa domain akba.acid ya, itu otomatis hanya bisa diakses menggunakan IP saja. Ya, kenapa? Kita coba enter. Sama kan? Halo? Ya Pak. Coba lihat. Jadi kalau misalnya Siakat bermasalah, ya, bisa dicek-cek juga apakah menggunakan IP begini atau bisa menggunakan namanya langsung. Kalau Anda sudah memesan seperti ini tadi ya, cakep.com ini, muhtasimcakep.com, biasanya ya, umumnya Anda akan mendapatkan sub-sub domain di bawahnya. Misalnya siakat.muhtasimcakep.com, apalagi Muhtasim, tokoonline.muhtasim.com, bisa seperti itu. Itu cara kerjanya domain ya. Contoh misalnya gini, saya bukakan ya, muhtasim.com. Mau bikin subdomainnya bisa. Subdomain itu subnya lagi ya, misalnya toko.muhtasim.com. Siapa tahu di sini ada yang jiwa-jiwa pedagang ya, bisa Anda pesan saja nama-nama khusus, jualan di situ. Karena sekarang zamannya IT ya, jadi semua online. Jadi toko-toko online-nya bisa dibuat mau nama-nama tertentu bisa, nama pribadinya bisa. Kalau saya Anda artis, menjual lagi, misalnya deddycorbusier.com, pasti banyak dikunjungi itu. Atau siapa lagi yang baru-baru menikah ya, attahalilintar.com. Seperti itu nama-nama menjual semua ya. Jadi bisa Anda menggunakan nama-nama tersebut, dan setiap Anda memesan satu nama ini, di belakangnya itu sudah free semua. Ya, di belakangnya itu sudah free semua. Seperti tadi toko ya. Ini mau bikin apa saja di sini, di belakangnya ini ya, misalnya XXX ya. Itu unlimited pengaturannya ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya Pak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Sulistyo. Kalau bikin email sendiri tuh Pak bagaimana? Kayak itu emailnya MHS Akba untuk mahasiswa, khusus mahasiswa, bagaimana Pak? Nah, syaratnya semua harus beli domain dulu. Ketika sudah ada domain, kita bisa membuat mail server sendiri bisa, atau menggunakan jasa hosting bisa. Contoh misalnya Akba CID kan. Kebetulan Akba CID itu apa lagi emailnya yang mahasiswa? Contohnya? MHS Akba. Sebentar. Sulistyo
MHS. Titik ya? Iya, Pak. Ada titiknya? Gini ya? Ada Pak. Nah, karena kebetulan Akbar sudah pesan domain ini, domain utama, yang di belakangnya bebas, maka Akbar itu bisa saja membuat sub-sub domain apa saja di belakang, bebas dia. Kebetulan domainnya Akbar itu dia menggunakan Google for Education. Syarat untuk mendaftar di Google for Education juga itu harus web resmi perguruan tinggi. Makanya ini free. Resmi. Ya. Jadi untuk membuat ini ya mau tidak mau harus Anda pesan juga nama domain ini dulu. Misalnya Muhtazim mau bikin bisa, tapi Muhtazim ini karena domainnya bukan domain ID yang sifatnya akademi atau perusahaan ya. Maka Anda mungkin tidak bisa menggunakan Google for Education, tetapi Google for Business. Itu biasanya $5 per user kalau nggak salah harganya ya. Google for Business. Gitu. Itu tidak gratis. Saya pernah tawarkan itu ke salah satu hotel, tapi saya tidak tahu sekarang sudah berubah manajemen. Tahu Hotel Demelia? Ada yang tahu Hotel Demelia yang di situ ya? Yang di Pelita Raya, lihat. Oh iya, tahu itu Pak, tahu sih Pak. Itu Hotel Demelia itu lama berlangganan di saya tuh email. Jadi dia pesan email 12 user. Itu langganannya per 12 user itu langganannya per per usernya itu $5 ya. Jadi satu user itu harganya $5, tapi ada diskon-diskonnya kalau banyak ya. $5 per bulan. Ya, bayangkan ya mahalnya itu. $5 per bulan satu user. Jadi kalau kali 12 user, nah 5 lagi kan, seperti itu. Itulah keuntungannya Anda menggunakan Google-nya Akbar. Karena itu disiapkan memang untuk perguruan tinggi atau kampus. Mau pakai Google Drive Unlimited, pakai Akbar. Kemudian mau simpan file, mau apa istilahnya, macam-macam fasilitasnya di situ. Cuma kadang tidak dimanfaatkan. Itu makanya saya heran mahasiswa ya. Ada fasilitas gratis dan kalau misalnya mau buka usaha apapun, sebenarnya bisa pakai itu, ya. Bisa menyimpan sampai berapa tera, ya, seperti itu ya, berapa giga misalnya. Kalau email biasa yang free ya, misalnya adi@gmail.com ya, yang free begini ya. Ya paling kapasitasnya hanya berapa? 15 GB saja, gitu kan? Tapi kalau sudah menggunakan domain-domain resmi seperti ini, karena sudah kerjasama biasanya ya dengan pihak Google, memang khusus untuk edukasi, maka itu dikasih free, gitu ya. Paham Sulistyo ya? Ada pertanyaan lagi atau masih ini? Pak, ini saya. Gimana? Ya, ada lagi pertanyaan? Terkait email, silakan ya. Jadi semua serba domain ya, serba domain. Oke. Kalau Dandi Alfarisi, ada pertanyaan? Dandi? Terkait topik hari ini? Enggak sih Pak. Ahmad Irsan, bagaimana Ahmad Irsan? Ahmad Nizam? Ada Ahmad Nizam? Tidak ada Pak. Kalau Desrianti?
Desri, Tidak ada Ji Pak. Nur Hidayat, Mana Pak? kalau Reski, bagaimana Reski? Aulia, ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Sudah ada. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti semua ya terkait hal ini. Jadi intinya konsep dulu yang perlu dipahami. Kedepannya saya coba tanya satu-satu ya, bagaimana pemahamannya terkait pembahasan hari ini, ya. Jadi kalau masih kurang, berarti belum dipahami ya, belum apa namanya, belum terlalu paham tentang konsep internet. Sebenarnya mata kuliah ini cukup menarik karena ketika Anda sudah mahir membuat program misalnya ya, program itu kan pasti mau dipasang di mana ya, dan rata-rata itu akan dipasang di internet. Kapan tidak paham bagaimana cara pasangnya ya, bagaimana penggunaan domain ya, bagaimana istilah-istilah domain ya, pasti akan kesulitan juga dalam hal bekerja sama dengan pihak-pihak yang diajak kerjasama untuk hal pembuatan program misalnya ya. Sekarang zamannya freelance ya, banyak mahasiswa-mahasiswa IT yang cukup mengandalkan keahlian seperti ini, bisa berpenghasilan ya setiap bulan ya, hanya dengan membuat program kemudian menawarkannya, mengaksesnya melalui internet.